Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan podcast cerita bermakna pengantar tidur. Ini adalah seri kedua episode ketiga ya, di mana dalam podcast ini saya akan membacakan beberapa cerita bermakna yang tentu saja memiliki nilai moral yang baik yang bisa menjadi pegangan dalam hidup kita. Kita mulai ya. Cerita pertama ini berjudul Keselamatan dari Sunshine ya, mungkin merek majalah atau buku ya. Kita bacakan Keselamatan. Longfellow mengambil secari kertas, menulis sebuah puisi dan menjualnya seharga $60.000. Itulah bakat. Rockefeller membubuhkan tanda tangan di atas secari kertas dan menjualnya seharga $1 juta. Itulah modal. Seorang pandai besi mengambil 1 ons emas, melebur dan membentuknya menjadi seekor elang dan menjualnya dengan harga $50. Itulah keterampilan. Seorang pedagang membeli barang yang dengan harga $80 dan menjual kembali dengan harga $100. Itulah bisnis. Allah dapat mengangkat kehidupan berdosa yang tidak berguna, menyucikannya, membasuhnya, memasukkan Roh Kudus ke dalamnya, dan menjadikannya suatu berkat bagi seluruh umat manusia. Itulah keselamatan. Menarik ya. Jadi jangan dibilang orang berdosa tetap berdosa. Kalau dia bisa menyerahkan dirinya kepada Allah, Allah bisa membentuknya seperti seorang bisnismen menjual harga barang, seperti seorang pandai besi mengolah emas, seperti pengusaha membuat bond atau saham ya. Seperti itu. Jadi selalu ada tindakan yang Allah lakukan untuk menyelamatkan manusia, dan setiap manusia yang berserah kepada Allah maka dirinya bisa dibentuk, diubah untuk menjadi sesuatu yang lebih berharga dengan cara menyematkan Roh Kudus dan menjadikannya manusia sempurna kembali seperti awal kehidupan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa ya. Baiklah, seperti itu ceritanya. Kita lanjutkan. Cerita selanjutnya adalah berjudul Tidakkah ini Kristus? Judulnya adalah pertanyaan ya. Kita lihat ini dari Sadhu Sundar Singh, orang India dari namanya. Baiklah, kita mulai. Saya bacakan. Adakah penggambaran yang lebih baik tentang kekristenan daripada yang berasal dari seorang Sikh India ini? Ada seorang pria memiliki beberapa ratus ekor domba. Pelayan-pelayannya biasanya mengiring domba-domba itu untuk merumput di padang. Tetapi setiap sore ketika mereka menggiring domba-domba itu kembali ke kandang, mereka selalu mendapati 2 atau 3 ekor domba hilang. Pemilik domba menyuruh pelayan-pelayan itu untuk pergi mencari domba-domba yang hilang itu. Tetapi mereka tidak berani pergi karena takut akan binatang buas. Pemilik domba sangat mencintai domba-dombanya dan ingin menyelamatkan mereka. Maka ia berkata kepada dirinya sendiri, "Jikalau saya sendiri mencari domba-domba itu, mereka tidak akan mengenali saya, karena mereka tidak pernah sekalipun melihat saya sebelumnya. Mereka lebih mengenali pelayan-pelayan saya daripada saya sendiri. Tetapi sayang, pelayan-pelayan saya tidak mau pergi. Oleh sebab itu, satu-satunya yang dapat saya lakukan adalah menjadi salah seorang dari antara mereka." Maka ia mengenakan kulit domba dan pergi. Mengira bahwa ia adalah seekor domba seperti mereka, mereka segera mengikutinya. Ia menggiring mereka pulang, duduk bersama mereka dan memberi mereka makan. Ketika ia berhasil mengumpulkan semua domba itu dan menggiringnya kembali ke rumah, maka ia menanggalkan kulit domba yang dikenakannya. Ia bukan domba tetapi manusia. Ia menjadi domba agar menyelamatkan yang hilang. Demikian halnya Allah. Ia bukanlah manusia. Ia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Ya, cerita yang menarik ya, benar-benar analoginya tepat ya, seperti yang Kristus lakukan. Walaupun dia adalah Allah, dia turun menjadi manusia bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk menyelamatkan manusia. Wow, luar biasa ya karya Sadhu Sundar Singh, orang Sikh.
Baiklah, kita lanjutkan cerita selanjutnya. Cerita ini berjudul Kerendahan Hati sebagai Pancingan. Saduran dari tulisan Alan Paton ya. Kita mulai. Peristiwa ini terjadi di sebuah sinagoga yang dapat disebut sebagai gereja paroki orang Yahudi. Di sana hadir 3 orang, rabai atau imam, pemazmur atau pembaca Alkitab, dan tukang sapu lantai sinagoga yang hina dina. Ketiganya berada dalam suasana mohon pengampunan pada hari pertobatan. Sang rabi menepuk dadanya dan berkata, "Ya Allah, saya tidak berarti sedikit pun, saya tidak berarti sedikit pun." Si pemazmur itu pun menepuk dadanya dan berkata, "Ya Allah, saya tidak berarti sedikit pun, saya tidak berarti sedikit pun." Tukang sapu itu mengikuti cara mereka dan juga menepuk dadanya dan berkata, "Ya Allah, saya tidak berarti sedikit pun, saya tidak berarti sedikit pun." Mendengar itu, Rabi berbalik kepada pemazmur dan menunjuk kepada si tukang sapu sambil berkata, "Lihat, siapa yang memperhatikan kalau ia tidak berarti sedikit pun?" Intinya adalah bahwa ketiga orang itu tidak yakin akan apa yang secara ritual diucapkan. Untuk membuktikan itu, apa yang harus Anda lakukan adalah mengulangi pernyataan itu sebagaimana dilakukan Rabi. Pada kesempatan berikutnya, seseorang secara umum mengakui bahwa ia tolol, setuju dengan mereka, kemudian perhatikan apa yang terjadi. Mereka sebenarnya mengharapkan agar Anda membantah pengakuan mereka. Secara teknis, hal ini disebut kerendahan hati sebagai pancingan. Iya. Lucu ya, kadang-kadang kita menyatakan sesuatu sebagai kerendahan hati, tetapi itu ya pancingan aja, tidak benar-benar dari hati ya, tetapi ada suatu politik untuk mengangkat diri kita, walaupun kata-katanya seperti menjatuhkan, tapi fungsinya adalah untuk menaikkan. Makanya sang rabi itu menunjuk kepada tukang sapu dan menunjukkan bahwa yang benar-benar tidak berarti itu bukan hanya dalam kata-kata, tetapi memang dirinya tidak berarti, seperti tukang sapu di pandangan mata rabi yang kurang berarti ya. Baiklah, kita lanjutkan. Cerita selanjutnya ini adalah karya Tony Castle, judulnya Orang-orang Tidak Peduli. Mereka tidak menipu, mereka hanya lalai mengatakan kebenaran. Mereka tidak mengambil, mereka hanya tidak dapat memacu diri untuk memberi. Mereka tidak mencuri, mereka mengeruk. Mereka tidak akan mengandaskan perahu, tetapi pernahkah Anda melihat mereka mendayung? Mereka tidak akan menghempaskan Anda, mereka hanya membiarkan Anda menaikkan mereka. Mereka tidak akan melukai Anda, mereka hanya tidak akan menolong Anda. Mereka tidak membenci Anda, mereka hanya tidak dapat mengasihi Anda. Mereka adalah orang-orang tidak peduli, orang-orang berdosa yang lalai, orang-orang yang bukan baik juga bukan buruk, dan karenanya lebih buruk. Karena kebaikan sekurang-kurangnya terus mencoba dan keburukan juga mencoba sekuat mungkin. Keduanya mengantongi sifat itu yang lahir dari perhatian, aksi, dan keyakinan. Maka berilah aku setiap waktu seorang pendosa yang jujur atau bahkan seorang kudus. Tetapi Allah dan setan bersatu dan melindungi aku dari orang-orang tidak peduli. Ini ya, suam-suam kuku ya ini ya. Kalau mereka mengatakan kebenaran, tapi mereka juga nggak mengatakan kebenaran, tapi mereka juga nggak nipu gitu. Dia berdiri di tengah. Juga mereka tuh nggak ngambil, nggak mencuri ya, tapi nggak memberi gitu. Juga mereka nggak mencuri kecil-kecilan gitu. Mereka mengeruk itu mengambil secara besar dan kelihatan. Mereka nggak mencuri diam-diam gitu, dan itu nggak ada yang menyalahkan. Mereka tuh tidak bikin perahu kandas ya dengan bocor, tapi mereka juga nggak mendayung. Itu orang-orang yang gak peduli, suam-suam kuku ya. Hal yang paling hina menurut Tony Castle, karena kalau mau jahat, ketahuan jahat. Kalau mau baik, baik gitu. Jangan berdiri di tengah-tengah. Bingung. Tuhan tidak, setan juga bingung.
Mm-mm. Baiklah, kita lanjutkan cerita selanjutnya. Cerita ini berjudul Nilai 1 Menit dari Tony Castle ya. Ketika kapal melintas samudra, Titanic yang bernasib buruk berlayar dengan megah dalam perjalanan perdananya ke New York 14 April 1912. Di dalamnya ada lebih dari 2.000 penumpang menikmati kenyamanan kapal yang amat mewah itu. Salah satu insiden tragis pada malam hari itu diingat kembali oleh Washington Post. Dalam ruang kendali, seorang petugas berseragam sedang bersenandung pada pekerjaannya yang tanpa usaha berarti mengarahkan kapal itu pada kecepatan pemecah rekor. Telepon berdering, 1 menit berlalu, menit yang kedua. Petugas itu tidak dapat diganggu, ia terlalu sibuk. Menit ketiga yang sangat bernilai itu berlalu dengan cepat. Petugas itu setelah tugas sepele diselesaikan mengangkat telepon. Ini tempat pengintai pada haluan kapal, gunung es persis di depan, putar haluan. Tetapi sudah terlambat. Ketika ia tergesa-gesa menuju kendali, kebanggaan segala lautan itu menabrak persis bagian tengah gunung es dan menimbulkan gemuruh yang dahsyat. 3 menit yang amat bernilai, yang sebenarnya dapat menyelamatkan 1.600 jiwa. Tony Castle ya. Baiklah, itu tadi cerita bermakna sesi 2 sesi 2 episode ketiga ya. Kita selesaikan hari ini. Sampai jumpa.